yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran, mampu dan bisa mengkader generasi bangsa, generasi negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satu dari sekian ribu pesantren, adalah salah satunya yang terbaik adalah Pondok Pesantren Modern Al-Furqon yang beralamatkan di Kampung Tegal Cabe, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kenapa saya bilang bahwa Al-Furqon is the best sebagai pesantren yang terbaik? Lulusan pesantren Al-Furqon sejak awal didirikannya, salah satu santri kita, saudara kita, kawan kita, lulusan Al-Furqon. Ada yang lulus dari perguruan tinggi di Jawa Tengah, Yogyakarta, daerah Kesultanan atau daerah istimewa Yogyakarta. Itu yang santri pertama kalau nggak salah. Santri pertama di mana Pak Ustadz dulu saya ngajar beliau, almarhum Sumarno, dan itu lulusan terbaik. Itu salah satunya yang sekolah atau meneruskan ke perguruan tinggi di luar Banten. Yang lain kemudian meneruskan, ada yang ke fakultas kedokteran atau kesehatan, ada juga yang meneruskan ke hukum, perguruan tinggi hukum. Sekarang sudah menjadi praktisi hukum, pembela masyarakat yang butuh bantuan hukum. Nah, itu udah banyak tuh ya, yang gitu tuh. Ada juga yang meneruskan menjadi pembela negara, menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Itu alumni Al-Furqon. Hebat ya, hebat. Jadi kita nggak kalah dengan pesantren-pesantren lain, nggak kalah. Tidak kalah dengan pesantren yang dimana kiai kita, guru-guru kita dulu nyantri di Pondok Modern Gontor Ponorogo, ya, Darussalam Ponorogo di Jawa Timur. Itu ada pesantren namanya Darussalam di Kampung Gontor, sana Ponorogo, Jawa Timur. Itu Pak Ustadz pernah di sana, pernah beberapa tahun di sana. Kemudian tahun 1989 baru saya pulang setelah dari melanglang buana ke beberapa daerah di Jawa Timur. Nah, kiai kita juga dulu nyantri atau belajar di Pondok Modern Gontor, dan juga ustadz-ustadz yang lain, kayak Ustadz Syarif, ya kan, Ustadz Hafid, ya, dan yang lain-lainnya. Makanya santrinya di sini lulusan Al-Furqon itu nggak kalah, hebatnya tidak kalah. Ada juga yang kalau jadi TNI itu siapa namanya? Subisren Alam Rahmawan. Itu jadi TNI. TNI. Kalau yang jadi pengacara atau praktisi hukum antara lain adalah Ustadz Bashir ya. Ustadz Bashir dengan siapa tuh? Arif. Ada juga yang jadi pengusaha bisnis
bisnis. Ada yang bisnis akekah, bisnis kambing, bisnis sapi, bisnis kerbau. Sukses. Ada. Namanya Ustadz Andika. Bisnis pengusaha itu. Ada yang bikin usaha catering, warung-warung, ya. Bikin internet, jaringan internet. Ya. Itu lulusan Al-Furqan, namanya Aat apa? Mas Juki, ya, Mas Juki dan juga Agus. Kak Agus itu ya bisnis, ya usahanya bikin warung-warung, bahkan dia jadi konsultan ekonomi. Itu. Padahal di Al-Furqan, di pesantren itu. Ada juga lulusan kita itu yang menjadi tukang bikin gambar. Bikin gambar AutoCAD. AutoCAD itu bikin gambar bangunan, bikin gambar gedung apa itu, jembatan apa itu, ada lulusan kita. Namanya Al-Furqan. Kebetulan namanya Al-Furqan itu asli orang Cilegon, tinggalnya di mau ke Mancak itu, Kabudeno. Itu dikenal beliau itu, ya. Jadi ada yang lebih banyak lagi yang meneruskan ke perguruan tinggi di Timur Tengah. Perguruan tinggi yang sangat hebat. Dunia mengenal itu. Al-Azhar. Siapa antara lain? Ustazah Aisyah, Ustazah Hanifah, Ustazah Zulfa. Ya. Terus yang laki-laki banyak. Siapa antara lain? Ibadah. Kalau tidak salah di sana yang sekolah meneruskan ke Timur Tengah itu sudah lebih dari 10 orang dari Al-Furqan. Ada yang di Turki juga ya. Ada yang di Turki, di Yaman ya. Yaman ada yang di Turki ada, di Yaman ada. Banyak tersebar ke berbagai macam daerah, negara. Bahkan ada yang di Jepang ya. Jepang atau Korea? Jepang. Ada yang di Jepang. Itu lulusan Al-Furqan di Jepang. Yang bahasanya hai ho itu ya. Kimigayo itu sayonara ya. Itu lulusan Al-Furqan. Lulusan Al-Furqan. Dulu di sini belajar sama, makannya kerupuk, makannya tempe, makannya tahu, makannya sambal, terus sayurnya itu encong, ya kan? Sayur terong, ya kan? Ikan lele, kadang-kadang mujair, kadang-kadang telur, ya kan? Telur rebus, telur goreng, ya kan? Tidurnya kadang-kadang jam 10, jam 11, bangun pagi, sholat pagi atau sholat subuh. Dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Kalian mau gak jadi orang beruntung? Kalau mau jadi orang beruntung harus berusaha untuk untung. Supaya untung itu harus apa? Harus usaha, harus sungguh-sungguh, ya kan? Manjada wajada, ya, paham? Manjada wajada. Dan itu sudah dibuktikan oleh para pendahulu kalian, oleh kakak-kakak kelas kalian. Kakak-kakak kelas kalian itu ketika nyantri di sini nih, di pesantren kita ini, apa yang dilakukan? Dia sungguh-sungguh malam hari bangun sholat
tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak aisa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian sedikit saja, kok sebanyak-banyak, min itu sebagian, sedikit saja. Fatahajjat bihi, kita bangun sebentar, kemudian ngambil air wudhu, kemudian sholat tahajud. Fatahajjat bihi nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Ibadah tambahan itu untuk siapa? Untuk diri kita, bukan untuk Allah. Untuk Allah mah rukun Islam, syahadat, terus sholat, zakat, puasa, haji. Itu kalau tidak dilaksanakan itu berdosa, wajiban, harus. Tapi tahajud, salat malam itu kepentingannya untuk diri kita, meminta kepada Allah supaya itu menjadi satu kewajiban, satu hak yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa? Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, didudukkan, diposisikan, diberi apa? Kebaikan oleh Allah yang disebut dengan apa? Maqaman mahmuda, tempat yang mulia, terpuji, terhormat. Siapa yang terhormat itu? Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang taat. Itu orang-orang yang menduduki maqaman mahmuda. Understand? Ya, itu sampling namanya. Contoh-contoh, teladan-teladan yang telah dilakukan dan sukses. Bukan hanya yang disebutkan tadi saja, banyak alumni Al-Furqan itu yang sukses itu banyak, ya, bukan 1, 2, 200-an. Nah sekarang nih, yang memerdekakan negara kita ini adalah para kiai, para ustadz, para kiai, para ustadz yang menjadi raja-raja, sultan-sultan di Banten ini, yang membangun pelabuhan Merak, yang membangun industri di Cilegon, tidak terlepas dari peran serta kiai dan ustadz. Pelabuhan Merak itu sebelum dibangun oleh Belanda itu dibangun oleh kiai dalam rangka untuk apa? Untuk mempermudah penyeberangan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Siapa yang membangun? Sultan, Kesultanan Banten bersama-sama dengan rakyatnya yang beragama Islam. Ya, ada masih sekarang untuk pelabuhannya itu, ya. Itu peninggalan sultan itu, ya. Nah, para kiai, para ustadz, setelah dulu kita ini, nenek moyang kita ini, sebelum kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penganut ajaran kepercayaan Hindu, animisme, dinamisme, ya kan? Begitu Islam masuk, ada yang mengatakan pada abad ke-7, ada yang mengatakan abad ke-13. Nah, itu silakan ahli sejarah itu, ya, ahli sejarah tuh.
Tapi ketika Islam itu masuk ke Indonesia, masuk ke Banten, masuk ke Cilegon, perubahan keyakinan, kepercayaan, keimanan, ketakwaan, kepribadian, dan peradaban budaya kemudian dibangun oleh tuntunan ajaran Islam. Melalui apa? Melalui aktivitas kegiatan di musola, di masjid, di rumah, ya kan? Apa yang dilakukan, apa yang disampaikan adalah tuntunan kalamullah dan hadis Rasulullah, Al-Quran, hadis, tafsir, tauhid, fikih, sirah atau sejarah, tarikh, ya, adab, akhlak, dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan melalui kegiatan aktivitas di musola-musola atau surau-surau dan masjid-masjid, ya kan? Dulu, ya. Baru setelah banyak yang pintar, banyak yang paham, banyak yang mau meneruskan, kemudian dibentuklah satu lembaga organisasi, lembaga pendidikan, tempat belajar, pengembangan dari masjid, dari musola, dari rumah, yang kemudian menjadi pondok pesantren. Pondok pesantren. Pondok pesantren tertua di Banten itu adanya di Kasunyatan. Tahu Kasunyatan? Serang di sana itu. Kalau kalian itu berangkat dari Serang mau ke Banten, itu pasti melewati kampung Kasunyatan sebelah kiri. Ya, kalau dari Serang tuh sebelah kiri sebelum ke Banten. Kalau lurus ke Karangantu, kalau belok sebelah dari kampung Kasunyatan, lurus kemudian baru masuk ke kiri, baru ke Kesultanan Banten. Kalau lurus ke Karangantu, itu ya pasar Karangantu. Ini berangkat dari pesantren Kasunyatan itulah kemudian orang-orang Cilegon, yang dari Cilegon, dari Anyar, dari Mancak, dari Gudang Batu, pada nyantri ke Kasunyatan, menimba ilmu pengetahuan yang kemudian diajarkan di masing-masing kampungnya. Di kampung Tegal Cabe diajarkan di masyarakat Tegal Cabe, kampung Citangkil diajarkan di masyarakat Citangkil, masyarakat di Delingseng juga mengajarkan di masyarakat sekitar Delingseng, yang di Cigading juga demikian, di Ciuru juga demikian. Terus masing-masing mengajarkan ajaran agama Islam. Lambat laun itu berdirilah pesantren, antara lain yang didirikan oleh Kiai Haji Sa'i. Kiai Sa'i itu di mana adanya? Di Delingseng sana tuh. Sekarang sudah nggak ada. Ada madrasah Al-Heriyah di sana tuh, ada di sebelah baratnya Delingseng itu ada tuh bekas pesantren lama kuno. Itu sejak tahun 16-an, 1600-an sampai 1800-an, 90-an masih ada, ya. 80-an masih ada aktivitasnya. Hanya saja pesantren sudah mulai berkurang. Itu pesantren kuno itu termasuk tuh. Ada yang namanya Tegal Ratu. Ada di sana pesantren dulu didirikan oleh almarhum Kiai Haji siapa tuh saya lupa, yang sekarang berkembang menjadi Hasyimiyah.
ya, Ki Hasimiyah, Pondok Pesantren Modern Hasimiyah di Ciwandan tuh. Dulu kalau mau masuk ke KBS, pabrik baja itu pelabuhan KBS, itu dulu kampung, ada kampung di sana itu namanya Kampung Lijajar. Kampung Lijajar. Di Kampung Lijajar itu ada madrasah, ada pesantren, tempat belajar namanya Al-Atfal. Di sana itu kakek buyutnya almarhum Kiai Haji Hashimi, ya sekarang Hashimiyah itu. Dulu di sana. Masuk lagi ke sini di Kampung Citangkil, ada di situ Madrasah Al-Hairiyah. Sebelumnya itu berangkat dari pesantren masjid, dari musola, ada kampung kuno namanya Kampung apa? Keramat Talim. Sekarang udah nggak ada, sudah jadi pabrik. Keramat Talim, di situ ada pesantren Keramat Talim, tapi itu dekat dengan pantai, gitu ya. Tahun 1883 terjadi Krakatau meletus, baru pindah, secara umum pindah masyarakatnya itu, karena apa, tsunami. Gitu. Tapi 1600-an juga kena tsunami, akhirnya kampung tersebut dikosongkan karena bahaya tsunami. Dulu ada pesantren tertua di situ juga, ya. Nah, ada di Ciure itu pesantren kuno, pesantren di ngajar masalah tauhid, ngajar masalah fikih, pengajian kitab-kitab kuning itu ya di sana itu. Sampai sekarang masih ada itu kegiatan itu, masih ada ya. Lah ke timur ke sana ada Cibeber, Jauharto Nakiyah, tahu Jauharto Nakiyah? Yang kalau kamu jalan sebelah kiri itu ada pesantren, ada madrasah, jembatan layak. Nah, itu ada namanya madrasah pesantren Jauharto Nakiyah, Bani Latif. Ada yang masuk Jember Timur, terus ke dalam tuh ada pesantren juga di situ. Di Jember ada 2. Yang setahu saya ada 2 pesantren di situ. Banyak pesantren ini adanya sebelum tahun 1800-an. Tahun 1800-an Belanda masuk ke Banten ini pada tahun 1594. Nah, 1594 Belanda masuk ke Banten, masuk ke Cilegon, tujuan berdagang, kemudian lambat laun mereka itu menjajah. Sehingga pada tahun 1850 yang dipimpin oleh Ki Wahyah, dibantu oleh Kiai Haji Nasir dan Jaru Nasir dan Ki Abbas itu, dan Ki Abbas itu di sini dari kita, dari Merak sini, dari Kota Sari, di Wanasari, kampung Citangkil dulu. Citangkil itu dulu biasanya dari Wanasari, dipindah Krakatau Steel itu ya. Di Citangkil itu ada namanya Jaru Nasid. Jaru Nasid ini dengan Ki Abbas berkawan juga dengan Kiai Haji Wahyah. Di mana? Di Gudang Batu. Mereka bersatu, mereka belajar bersama, beribadah bersama dalam satu pengajian zikir, namanya zikir tarekat. Oh, ya kan? Ini mati nih. Ini yang mati nih. Kubur aja ini. Siapa namanya? Rizky, mati kau. Dikubur, dimandiin. Ya. Mati. Dimandiin. Sembur. Ya. Ya.
Ya, pesantren pada tahun 18-an, 16-an, 15-an itu lebih banyak kegiatannya zikir, baca sholawat, ya kan? Gimana zikirnya? Kalimat tauhid la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini yang dilakukan nih, mengikat diri dengan Allah, mengikat diri dengan sesama umat Muhammad, sehingga menjadi kekuatan yang utuh. Sehingga Belanda itu takut kalau sudah mendengar la ilaha illallah Allahu akbar, itu Belanda musuh takut. Jadi Allahu akbar itu kalau sudah Allahu akbar di luar salat, di luar takbiran, di lapangan tempur perang, berarti siap menang, bukan siap mati. Nggak boleh orang berjuang siap mati, salah. Kalau kamu berjuang siap menang, siap merdeka. Para kiai dulu, para ustadz dulu, kalau berjuang itu siap menang. Kalau meninggal dunia, takdirnya meninggal dunia, berarti jadi syahid. Tapi kalau siap mati belum tentu syahid. Ya kan? Ada bedil siap mati, tembak mati, koit. Ya, karena yang namanya bala, yang namanya penyakit, yang namanya gangguan harus dihindari. Understand? Itu ya. Jadi pesantren tertua di kita ini adalah pesantren Kasunyatan. Ada di mana? Di Banten. Kalau dari Kesemen ke barat tuh ada kampung-kampung Kasunyatan. Sebelah kirinya itu ada makam siapa? Sultan ya. Sultan siapa itu, siapa namanya? Kalau ke kanan ada pemakaman Sultan, kalau kiri ada kampung Kasunyatan, terus lurus masuk ke kiri lagi itu Kesultanan Banten. Itu yang membangun Islam di Banten. Tapi sebelumnya daerah kita ini menjadi apa? Penganut animisme, dinamisme. Kerajaan tertua pun di Nusantara nih, di Indonesia itu adanya, berdirinya pertama kali daerah kita. Di daerah kita di mana? Di Merak. Ada kerajaan namanya Kerajaan Perak, yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Al-Nusa. Wih, ahli bikin perak, memanfaatkan perak, dijadikan perhiasan, jadikan tempat minum, untuk minum tuh ya, bikin gitir, bikin apa lagi, cincin dari perak itu zaman dulu, zaman 0 tahun, zaman animisme, dinamisme. Dan dulu di kita itu ada orang namanya Mula Warman, ya, Dewa Warman, ada Dewa Warman namanya, Dewa Warman itu siapa? Adalah orang keturunan Hindia yang pindah ke sini. Di Banten dulu, di Pandeglang dulu ada seorang tokoh terkenal, tokoh sakti, namanya Aki Tirem. Tahu Aki Tirem? Nah, ini biar tahu nih. Apa itu santri itu? Ya kan? Biar tahu. Jadi sejak zaman Hindu, sejak zaman sebelum Islam,
situ sudah ada pondok-pondok, tempat belajar. Orang yang belajar di situ disebut apa? Santri. Tinggal di sekitar pesantren, di sekitar rumahnya kiai, rumahnya pengajar. Nah, di Akitirem di situ dulu ada. Cuman manehong. Akitirem punya anak, namanya Dewa Prasasti, Larasati, Dewi Larasati. Dewi Larasati kemudian nikah dengan siapa? Dewa Warman. Kemudian turun, punya anak, punya cucu dan seterusnya. Anak cucunya itu menjadi raja. Ketika Islam masuk, di antara anak cucunya itu memeluk Islam dan menjadi raja. Berubahlah menjadi kerajaan Islam. Itu panjang ceritanya itu ya. Itu ya. Jadi kalian ini ya, santri pondok modern Al-Furqon adalah santri yang sangat amat diuntungkan dan beruntung. Kenapa? Karena santri Al-Furqon itu adalah orang-orang yang mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh dewan guru, oleh kiai, oleh pengajar, oleh lingkungan untuk menjadi orang atau anak-anak yang sukses. Sekarang pertanyaannya, mau gak sukses? Kalau mau sukses jangan pura-pura mati kalau di kelas, ya kan? Kalau lagi belajar jangan pura-pura mati, jangan pura-pura buta. Ya, siapa itu yang pura-pura mati itu? Dimandiin aja itu yang rengkel itu. Acing namanya Acing. Ya. Jadi kalau ingin pintar jangan pura-pura mati, jangan pura-pura buta. Ya kan? Pura-pura buta matanya ditutup dua-duanya ya. Pura-pura mati lemes, kepalanya ditaruh di atas meja. Itu namanya orang nggak mau sukses itu. Ya. Jadi kenapa? Karena umat Rasulullah ini dipersiapkan untuk menjadi orang sukses dan menyukseskan. Ya. Nah, sekarang kita tanya jawab aja. Silakan. Biar tanya jawab. Yo, silakan. Mau tanya jawab. Anda jawab ya. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Sunardi Jamat yang telah menyampaikan materinya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, acara yang selanjutnya tanya jawab. Kami persilahkan kepada